di atas sajadah yang panjang ini, diselingi sekedar interupsi. Terima kasih para pemirsa Balikpapan Televisi yang dirahmati Allah, masih setia bersama kami dalam acara Sajadah Satu Jalan Dalam Ibadah. Mari kita lanjutkan bahasan kita hari ini, yaitu memaknai ibadah haji bersama narasumber kita Bapak Al-Ustadz Ahmad Rosyidi. Silahkan dilanjut, Ustadz. Baik, terima kasih. Para pemirsa Balikpapan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu makna yang harus kita ambil dari napak tilas yang dilakukan oleh Ibunda Siti Hajar dengan Nabi Ismail adalah betapa kita dalam hidup ini kita harus terus berupaya, kita harus berusaha. Itu namanya sa'i. Sa'i itu berusaha, berupaya. Kalau sa'inya Siti Hajar dan sa'inya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji antara Sofa dengan Marwah, maka sa'i ibu-ibu yang jadi guru adalah dari rumah ke sekolah. Ya. Sa'inya pedagang yang ada di pasar, yang ada di pasar, sa'inya adalah dari pasar ke rumah. Itu adalah sa'inya. Begitu juga mungkin para kru di studio Balikpapan TV, sa'inya ya dari rumah ke studio ini, itu adalah sa'i. Usaha, upaya yang harus dilakukan, yang harus sebaik-baiknya. Nah, di tengah-tengah kita melakukan usaha dan upaya itu dengan sebaik-baiknya, jangan lupa kita harus menyandarkan diri kita seperti Siti Hajar yang selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keputusan akhir ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada yang namanya kecewa dan lain sebagainya. Kalau sudah upaya dan usaha kita gantungkan, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya para pemirsa Balikpapan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari makna haji berikutnya yang bisa kita ambil adalah ketika Nabi Ibrahim melakukan yang namanya jumroh. Jumroh itu adalah melempar. Ya, ketika Nabi Ibrahim digoda, ketika akan mengeksekusi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putra semata wayangnya, di tengah jalan digoda oleh setan yang saat ini diabadikan dengan Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqabah. Maka melempar setan itu sebenarnya bukan hanya ketika Jumratul Ula, Wusta, dan Aqabah. Setiap hari, setiap jam, setiap saat, bahkan mungkin setiap menit dan detik kita harus melempar setan yang ada pada diri kita masing-masing. Itulah jumroh yang sebenarnya. Jangan sampai nanti melaksanakan ibadah haji ketika Jumratul Ula, Wusta, Aqabah, wah, tenaga semuanya dikerahkan, tapi setannya yang di dalam hatinya masih kantil ke Indonesia. Akhirnya apa yang terjadi? Melaksanakan ibadah hajinya bukan karena Allah Ta'ala. Ini Ustaz. Jadi mari kita harus mampu memaknai, mengambil makna yang ada pada ibadah haji itu sendiri. Jadi jangan berkecil hati para pemirsa Balikpapan TV yang dirahmati oleh Allah, yang sampai hari ini belum ditakdirkan oleh Allah. Terus tanamkan niat yang dalam sampai saatnya nanti Allah panggil untuk melaksanakan ibadah haji itu. Di tengah-tengah menunggu panggilan Allah dan usaha upaya kita yang maksimal untuk melaksanakan ibadah haji, mari kita harus mampu melaksanakan makna yang ada pada ibadah haji itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Saatnya diberikan kesempatan untuk ibu-ibu bertanya kepada narasumber kita. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Naning, Pak, dari Majelis Taklim Al-Iqra, Komplek Korpri, Sepinggan, Balikpapan. Ini yang mau saya tanyakan. Bagaimana ilmunya atau cara kita meneladani kesabaran dan keikhlasan Nabi Ibrahim, Ibu Siti Hajar, dan anaknya yaitu Nabi Ismail. Beliau sabar dan ikhlas menjalaninya. Semua disandarkan karena ridho Allah. Bagaimana Ibu Siti Hajar mencari air untuk putranya, dan bagaimana putranya Nabi Ismail menyerahkan diri untuk dipotong karena itu perintah Allah. Itu Pak, yang mungkin ilmu ikhlas dan sabar itu adalah yang bisa kita pakai bekal dalam hidup di dunia ini. Terima kasih Pak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung dijawab saja Ustaz ini. Baik, terima kasih. Bagaimana agar dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam mengamalkan makna yang Allah berikan melalui napak tilas Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Ismail itu betul-betul ikhlas? Maka kuncinya hanya satu. Lakukanlah apa yang kita lakukan itu hanya karena Allah. Ketika di dalam yang kita lakukan itu ada bukan karena Allah, berarti di sana ada riak-riak, bukan keikhlas di dalamnya. Contohnya nih, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf. Orang melaksanakan ibadah haji itu kan semata-mata panggilan Allah. Sehingga ketika sampai di Makkah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Aku penuhi undanganmu ya Allah, semata-mata karena Allah. Banyak juga ternyata yang melaksanakan ibadah haji bukan karena Allah. Melaksanakan ibadah haji hanya ingin dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Begitu habis melaksanakan ibadah haji, sama teman, sama tetangga nggak dipanggil Pak Haji, nggak dipanggil Bu Haji, marah. Nah, ini berarti bukan karena Allah. Lakukan semua karena Allah. Ya, melaksanakan ibadah, habis melaksanakan ibadah haji, mau dipanggil Pak Haji, mau dipanggil Bu Haji, itu nggak urus. Begitu. Sehingga begitu habis selesai melaksanakan ibadah haji, karena hajinya baru sekali, depannya dikasih ha. Karena hajinya 2 kali dikasih ha. Hajinya 3 kali dikasih ha. Nggak apa-apa para pemirsa, ibu-ibu yang sudah melaksanakan ibadah haji, depannya dikasih ha atau hajah, nggak masalah. Tapi jangan sampai embel-embel ha atau hajah di depannya itu dianggap sebagai diri sudah lebih sempurna daripada yang lain. Jadikan itu sebagai rem. Masa sudah hajah kok masih buka-buka aurat? Sudah haji kok masih nggak mau jamaah? Jadikan sebagai rem dan motivasi dalam kehidupan sehari-hari. Lakukan semata-mata karena Allah, maka insya Allah ikhlas itu akan didapat. Dan kalau tidak semata-mata karena Allah, maka siap-siaplah untuk kecewa gitu. Itu dia. Baik, terima kasih. Dilanjutkan ibu-ibu yang mau bertanya kepada narasumber kita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Rini dari pengajian Majelis Taklim Al-Iqra, Komplek Korpri, Sepinggan, Balikpapan. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, bagaimana kita naik haji dengan biaya warisan, dengan biaya warisan yang punya saudara kita. Sedangkan saudara kita yang tadi, yang berhak menerima warisan tadi, belum kita kasih tahu. Jadi uangnya kita pakai sampai dia meninggal pun dia belum tahu dan belum menerima warisan tadi. Nah, jadi mohon penjelasan pada Pak Ustadz bagaimana hukumnya menurut Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saking kepinginnya Ustadz. Iya. Gua pengen banget berangkat haji sehingga harta warisan dipakai saja. Silakan dijawab Ustadz. Baik, terima kasih. Menunaikan ibadah haji salah satu syaratnya adalah harta yang digunakan untuk melaksanakan ibadah haji itu harus betul-betul halal, harus betul-betul bersih, harus betul-betul diperoleh dari hal-hal yang diridhai oleh Allah. Jangan sampai melaksanakan ibadah haji dari saking kepinginnya, umpamanya seperti kasus tadi, harta warisan yang mestinya ini milik saudara nggak dikasih tahu saudaranya, dipakai untuk melaksanakan ibadah haji. Maka tadi kata ibu sampai meninggal dunia dia nggak kasih tahu, haram hukumnya. Kenapa haram? Karena menggunakan hak orang lain tidak seizinnya. Kalau dikasih izin masih mending, ya udah pakai nggak apa-apa, tapi ingat nanti bayar ya umpamanya. Ini nggak dikasih tahu sampai meninggal dunia juga tidak ada pemberitahuan, haram hukumnya, maka hajinya sia-sia. Terus solusinya gimana kalau sudah terlanjur ini? Nah, solusinya kalau sudah terlanjur seperti itu, maka segeralah beritahu kepada orangnya. Orangnya udah meninggal, cari ahli warisnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, kembalikan haknya dia. Warisannya dia umpamanya 50 juta, kembalikan 50 juta. Ya, bila perlu kasih lebih, karena makanya udah lama kan. Baik Ustaz, nanti kita lanjutkan. Para pemirsa Balikpapan Televisi yang dirahmati Allah, bahasan kita tentang memaknai ibadah haji layak kita bahas. Jangan kemana-mana. Setelah jeda pariwara kami akan kembali. Tetaplah dalam Sajadah, satu jalan dalam ibadah. Di atas sajadah yang panjang ini,
diselingi sekedar interupsi.